Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Pitasari dari Stikes Kuningan dan merupakan tim dari government ingin menanggapi dari mosi terkait Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan mereka di dunia kerja. Dalam pernyataan tersebut saya setuju. Dalam hal ini, banyak yang beranggapan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang besar, padahal dalam konteks nyata pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dan bukan anggaran tetap guna. Pemberian subsidi kepada perguruan tinggi negeri dengan memperhatikan kemajuan program studi tersebut saya rasa cukup efektif. Saya juga ingin menanggapi dari argumen tim oposisi pertama yang dimana mengatakan subsidi hanya diberikan kepada yang berhak atau merata. Konteksnya seperti ini, jika pemerintah memberikan dana atau subsidi secara merata tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, maka akan menghambat kepada keperluan yang justru lebih membutuhkan. Pemerintah memberikan anggaran subsidi juga tentunya sudah berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan secara matang. Kemudian, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak hanya ada atau di tangan pemerintah saja, melainkan bagaimana sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi tersebut atau di jurusan perguruan tinggi tersebut yang bisa meningkatkan skill mahasiswanya, yaitu dengan cara berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah inovasi agar kami dari pihak pemerintahan bisa melihat sejauh mana perkembangan dari program studi tersebut. Kemudian, saya juga ingin menanggapi oposisi yang kedua, yaitu jurusan tidak populer perlu modernisasi atau dikembangkan dengan subsidi. Pada kenyataannya bahwa perguruan tinggi itu memiliki dana atau subsidi tahunan yang diberikan dan seharusnya bisa dikelola dengan baik. Sebenarnya di dalam dana tersebut juga konteksnya ada yang juga mengalokasikan untuk meningkatkan skill sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Seperti halnya yang disampaikan oleh government kedua, bahwa fungsi subsidi ada dua, yaitu sebagai apresiasi dan evaluatif. Contohnya adalah subsidi yang diberikan kepada perguruan tinggi itu juga merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah guna meningkatkan skill atau kemampuan dari jurusan tersebut. Kemudian, seperti yang telah disampaikan oleh tim government sebelumnya, bahwa ada jurusan-jurusan yang mampu meningkatkan skill seperti teknik industri. Dan di sini, saya juga mencontohkan jurusan kedokteran ataupun jurusan kesehatan. Yang dimana jurusan tersebut cenderung membutuhkan fasilitas yang memadai untuk praktikum demi keberlangsungan untuk meningkatkan skillnya, apalagi jurusan yang saya sebutkan tadi berhubungan langsung dengan keberlangsungan atau kesehatan di masyarakat di negeri ini. Menurut saya ini sangat penting pemberian subsidi kepada program studi berdasarkan tingkat ketersediaannya lapangan pekerjaan juga berdasarkan pemikiran dan pertimbangan di masa yang akan datang. Dan rata-rata program studi tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk menghadapi perkembangan zaman. Peningkatan skill juga dipersiapkan sejak proses pembelajaran. Contohnya seperti kita yang ada di perguruan tinggi untuk melakukan proses perkuliahan untuk menghadapi era globalisasi, sehingga dengan adanya subsidi dapat meningkatkan kompetitif mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia nasional maupun internasional. Itu juga diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM dari segi ekonomi maupun segi pendidikan. Begitupun dengan konteks pandemi pada saat ini, pemerintah juga tidak bisa memberikan subsidi secara merata karena telah melakukan beberapa pertimbangan berdasarkan skala prioritas yang didahulukan di mana yang lebih penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Dewan juri yang terhormat,
Sore hari ini kita mendapatkan mosi yang cukup bagus, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Di sini saya sebagai tim government menyatakan setuju. Menanggapi dari tim oposisi kedua, bahwasannya jurusan-jurusan yang tidak populer akan membutuhkan dana untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Tapi menurut kami, mereka yang merasa program studinya tidak populer untuk mencari dana ataupun harus bisa menjadi program studi yang lebih kreatif dan inovatif dengan mencari dana sendiri. Contohnya dengan menerapkan mencari dana hibah. Dan lagi, jangan hanya bergantung pada pemerintah. Pemerintah itu akan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan program studi. Tidak mungkin pemerintah mengalokasikan dana sesuai dengan keinginan program studi. Oleh karena itu, harus memiliki daya saing agar untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi program studi tersebut harus meningkatkan daya saingnya agar bisa meningkatkan kualitas program studi tersebut, bisa tidak tergantung kepada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya oposisi kedua menyatakan bahwa orang hanya akan memilih jurusan yang populer saja. Itu sama sekali tidak benar, karena kami sebagai mahasiswa memilih program studi sesuai dengan kemampuan ataupun skill yang kami miliki. Itu kan sesuai dengan program kerja ataupun tahapan capaian yang ingin kami capai untuk selanjutnya. Dan lagi, menyesuaikan dengan dana ataupun keuangan yang kami miliki. Tidak mungkin kami memilih universitas yang terkenal tapi kami tidak mampu untuk membayarnya. Kami harus bisa menyesuaikan dengan keuangan ataupun dana yang kami miliki agar keberlangsungan pendidikan kami pun berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu tidak menentukan bahwa orang itu akan bekerja karena berasal dari program studi yang populer. Banyak sekali tokoh publik ataupun banyak sekali dari kita ataupun orang-orang lulusan yang sebelumnya memiliki gelar-gelar yang wah tapi tidak mempunyai pekerjaan ataupun pengangguran. Itu karena keterampilan ataupun skill yang mereka miliki kurang. Dan di sini saya tekankan bahwasannya orang-orang memilih jurusan bukan karena kepopuleran tapi karena keterampilan ataupun skill yang dimilikinya. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat menanggapi oposisi kedua, kenapa apresiatif dari pemerintah harus dalam bentuk ekonomi, karena bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan jurusan ataupun program studi. Apa yang tadi saya katakan bahwasanya pemerintah lebih ke subsidi apapun yang dibutuhkan oleh program studi tersebut, mensubsidi program studi tersebut yang dibutuhkannya bukan karena keinginannya. Dan lagi, banyak juga apresiatif dalam bentuk sarana dan prasarana. Karena kenapa? Jika pemerintah mensubsidi dana, itu akan lebih mudah disalurkannya dikarenakan bisa dialokasikan ke yang lain halnya. Contohnya untuk memadai sarana dan prasarana. Dan juga memakai dana itu digunakan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. Untuk selanjutnya, jika apresiasi pemerintah bukan dari ekonomi ataupun dana, itu bisa saja salah sasaran. Dewan Juri yang terhormat menanggapi tim oposisi kedua mengenai perbaikan sistem akademik tidak tergantung pada income. Itu sama sekali tidak benar dan pernyataan yang salah karena berdampak pada kualitas akademik. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sangat-sangat berdampak pada kualitas akademik karena dengan ditunjangnya sarana dan prasarana yang memadai bisa menunjukkan kualitas kreativitas dan inovasi yang dimiliki mahasiswa untuk terus berkembang dan memajukan dirinya sendiri bahkan dengan perguruan tingginya ataupun program studinya. Selanjutnya, memperbaiki sarana dan prasarana. Dengan subsidi yang ada, bisa saja sarana dan prasarana yang rusak bisa langsung diperbaiki dan bisa menunjang kreativitas atau inovasi dari mahasiswa itu sendiri. Untuk kualitas SDM, tidak dipungkiri bahwasannya subsidi dari pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mahasiswa bisa lebih semangat dan kreatif dalam menunjukkan bakat-bakat yang terpendamnya. Untuk selanjutnya yaitu berdampak pada lulusan universitas. Karena setelah di perkuliahan kita akan melakukan dunia kerja dan itu sangat-sangat berdampak pada bagaimana nantinya kita. Jika kita sudah didukung oleh pemerintah, maka kita akan lebih mempunyai rasa untuk
berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Untuk selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat mengenai pernyataan dari tim oposisi kedua bahwasannya permintaan masyarakat adalah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi keterserapan ketenaga kerjaan. Saya rasa menekankan pada bahwasannya argumen yang saya tadi katakan bahwasannya bukan hanya populer dari program studi tersebut, tapi karena keterampilan ataupun skill yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Karena juga kebutuhan yang bisa dikembangkan atau bisa diaplikasikan dalam program studi itu sendiri. Dan juga kita ketahui bahwasanya pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan virus corona. Oleh karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan mana saja program studi yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi. Selanjutnya, di dunia kerja dibandingkan popularitas program studi, ada yang lebih penting, yaitu skill ataupun passion yang dimiliki mahasiswa itu sendiri untuk bisa berdaya saing di dunia kerja nantinya. Kita tahu bahwasannya pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi untuk menjadi tantangan perguruan tinggi agar bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik yang bisa berdaya saing nasional maupun internasional. Dan ini akan menjadi pendidikan dini bagi mahasiswa itu sendiri agar lebih bisa menjaga kualitas kehidupan bangsa. Terima kasih.